Dan keesokan harinya, Mat Katel masih memastikan apakah hantu apa orang nyata yang masuk ke rumahnya. Tanpa sepengetahuan sang istri, Mat Katel pergi keluar untuk mencari jejak pria itu. Dilihatnya rumput-rumput yang diinjak pria itu nampak gosong. Ini pertanda bahwa itu benar adalah hantu Jerry. Teringat kejadian carok yang terjadi sebulan lalu, dan kini arwah Jerry ingin membalas dendam kepada Mat Katel atas kematiannya yang mengenaskan. Walau begitu, Mat Katel siap dengan segala resiko yang akan terjadi. Mat Katel terus fokus mengikuti jejak kaki hantu itu. Tak terasa langkah kakinya sampai di ujung jurang. Mat Katel berhenti sembari duduk bersila dan menyalakan rokoknya. Rasanya Mat Katel ingin sekali masuk ke jurang itu. Dari kejauhan terdengar suara teriakan wanita. Mendengar itu, Mat Katel bergegas menuju arah suara itu, dan ternyata istri Mat Katel yang sedang berteriak. Mat Katel langsung berlari menghampiri istrinya. Istrinya terlentang dan dipenuhi belatung. Mata Mat Katel terbelalak melihat keanehan yang terjadi pada istrinya. Lantas Mat Katel menenangkan istrinya dan bertanya ada apa yang terjadi. Istrinya hanya menangis dan tak mau menjawab. Lalu Mat Katel menggendong istrinya kembali ke dalam kamar dan menyuruhnya untuk istirahat terlebih dahulu. Tiba-tiba Mat Katel mencium bau darah di sekitar rumahnya. Entah darah apa itu sampai Mat Katel bingung. Kemudian terdengar suara pecahan piring berkali-kali di dapur. Mat Katel kaget dan mengambil celuritnya menuju dapur. Tak ada siapa-siapa, hanya beberapa piring yang sudah pecah berserakan di lantai. Mat Katel menuju kamar istri. Istrinya tertidur pulas. Mat Katel tersenyum dan ingin tidur di samping istrinya untuk menjaga dari mara bahaya. Selang beberapa lama, istrinya terbangun dan mencekik leher Mat Katel. Mat Katel berusaha melepas cekikan istrinya yang semakin kuat. Mat Katel mendorong dengan kuat istrinya sampai membentur tembok. Dan Mat Katel berusaha menyadarkan istrinya, tapi istrinya semakin menggila. Dan kini membawa pisau dapur untuk membunuh Mat Katel. Mat Katel pun kabur dari rumah dan mencari pertolongan. Mat Katel juga paham bahwa istrinya sedang dirasuki oleh roh Jerry. Mat Katel menuju masjid di sebelah jalan untuk mencari pertolongan. Dengan nafas ngos-ngosan, Mat Katel berteriak meminta tolong. Terdengar beberapa warga dan mendatangi Mat Katel. Mat Katel langsung bercerita tentang kejadian yang menimpa istrinya. Warga dan tokoh masyarakat ingin memastikan apakah benar istri Mat Katel kesurupan. Dan bersama-sama warga Mat Katel mendatangi istrinya. Perasaan takut dan cemas menyelimuti hati Mat Katel. Dan sesampainya di rumah Mat Katel dan warga tidak mendengar suara gaduh lagi. Warga dan Mat Katel melihat istrinya dan anehnya istri Mat Katel masih tidur dengan pulas. Dengan begitu warga menanyakan apakah Mat Katel berbohong mengatakan bahwa istrinya kesurupan. Mat Katel langsung bersumpah di hadapan tokoh masyarakat bahwa istrinya tadi kerasukan sampai mengancam nyawanya. Untungnya Mat Katel memasang CCTV di area rumahnya dan mengajak warga untuk melihat bersama keadaan istrinya ketika kesurupan. Anehnya lagi, waktu kejadian gambar dari CCTV itu buram dan hanya terdengar suara-suara menggema. Akhirnya warga kembali ke masjid dan memberi nasihat kepada Mat Katel untuk mengunjungi Mbah Dadong, sesepuh desa untuk mengatasi masalah yang terjadi. Malam harinya Mat Katel tidur di teras depan karena takut istrinya akan kerasukan lagi. Dengan hati yang kacau, Mat Katel berusaha untuk tenang. Tak terasa, malam semakin larut. Tak ada tanda-tanda akan bahaya terjadi. Akhirnya, Mat Katel melanjutkan untuk tidur karena besok harus bekerja. Di tengah lelapnya tidur, terdengar suara jejak langkah kaki yang membuat Mat Katel terbangun. Dengan siaga, Mat Katel memegang celurit di tangannya dan mengendap-endap menuju arah suara itu. Suara itu berasal dari semak-semak. Lantas, Mat Katel terus mengikuti suara jejak itu sampai tiba di ujung jurang. Memang suara itu berasal dari dalam jurang. Mat Katel penasaran dan langsung memasuki jurang yang sangat gelap. Dengan perlahan sembari memegang celuritnya, Mat Katel melihat seorang pria dari kejauhan sedang melambaikan tangan ke arahnya. Mat Katel penasaran dengan sesosok pria itu. Pikirannya terbayang dengan arwah Jerry. Kemudian Mat Katel mulai mendekat ke pria itu.
Dan tiba-tiba wajah pria itu berlumuran darah. Dan ternyata benar, itu sosok arwah Jerry yang selama ini menghantui keluarganya. Dengan rasa amarah, Matt Cattell langsung berlari sembari mengayunkan celuritnya ke arah Jerry. Namun arwah Jerry menghilang dan tiba-tiba berada di belakangnya. Arwah Jerry mendorong Matt Cattell dengan keras sampai kepala Matt Cattell terbentur batu hingga Matt Cattell pingsan. Matt Cattell pingsan dan tak ada seorang pun yang mengetahui. Hingga Matt Cattell ditemukan keesokan paginya oleh warga yang kebetulan melintas. Kemudian Matt Cattell dibawa oleh warga yang menolongnya ke sebuah rumah sakit terdekat. Menurut keterangan dokter, Matt Cattell gagal otak ringan. Sebulan berlalu, Matt Cattell sudah siuman dari koma. Dan kini Matt Cattell diperbolehkan pulang. Suasana rumah kini menjadi berbeda. Nampak keramaian antara saudara dan tetangga mengadakan pengajian bersama untuk kesembuhan Matt Cattell. Kemudian Matt Cattell berteriak keras karena melihat semua wajah para tamu menyerupai arwah Jerry. Teriakan Matt Cattell membuat para tamu kaget dan berusaha menolong Matt Cattell yang seperti mengalami kesurupan. Kebetulan di acara pengajian tersebut ada Mbah Dadong, seorang sesepuh desa. Mbah Dadong langsung turun tangan untuk mengatasi Matt Cattell yang sedang mengalami kesurupan. Mbah Dadong menyemprotkan air putih ke arah wajah Matt Cattell hingga Matt Cattell basah kuyup. Lalu Mbah Dadong menyadarkan Matt Cattell dengan bacaan doa. Matt Cattell pun sadar dan menangis di hadapan Mbah Dadong. Matt Cattell mengatakan bahwa dirinya sudah capek diteror oleh arwah si Jerry yang sering bergentayangan mengancam keluarganya. Mbah Dadong menyuruh Matt Cattell menemui dirinya di kediamannya pukul 12 malam nanti. Dan kebetulan malam ini malam Jumat Legi. Jadi Mbah Dadong ingin mengajak Matt Cattell untuk tirakat. Tak terasa jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan Matt Cattell berpamitan kepada istrinya untuk menemui Mbah Dadong di kediamannya. Jarak rumah Matt Cattell dan Mbah Dadong cukup dekat, hanya jalan. Menuju rumah Mbah Dadong sangat mengerikan. Matt Cattell harus melalui sungai dan kuburan desa. Rumah Mbah Dadong cukup luas, terdapat pekarangan yang sebagian beralih fungsi menjadi kandang sapi. Ya, selain menjadi dukun, Mbah Dadong juga pengembala sapi. Tak terasa langkah kaki Matt Cattell tiba di depan rumah Mbah Dadong. Rumah Mbah Dadong sangat sepi sekali, ditambah lampu remang-remang yang hanya menyinari teras rumah, membuat suasana semakin mengerikan. Matt Cattell mengetuk pintu dan mengucap salam, tapi tak ada sautan dari dalam rumah. Angin malam membuat bulu kuduk Matt Cattell berdiri dan tiba-tiba Mbah Dadong berada di belakang Matt Cattell. Matt Cattell kaget melihat Mbah Dadong tiba-tiba berada di belakang. Tak hanya bicara, Mbah Dadong menarik tangan Matt Cattell menuju sumur tua. Di sana Mbah Dadong meminta Matt Cattell untuk berwudu terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Sesudah berwudu, kemudian Mbah Dadong mempersilahkan Matt Cattell memasuki rumahnya. Rumah Mbah Dadong sangat angker. Suara-suara yang terdengar di telinga membuat nyali Matt Cattell semakin redup. Bahkan lukisan Bung Karno milik Mbah Dadong terasa bergerak sendiri. Kemudian Mbah Dadong meminta Matt Cattell untuk duduk bersila di hadapannya. Kemudian Mbah Dadong meminta Matt Cattell untuk tirakat bersama. 1 jam berlalu dan tirakat selesai. Kini Matt Cattell menceritakan semuanya kepada Mbah Dadong tentang masalah yang terus-menerus dihadapinya. Mendengar cerita itu, Mbah Dadong hanya tersenyum dan memberikan wejangan kepada Matt Cattell. Tak lupa Mbah Dadong memberi keris Aji Saka untuk perlindungan diri dari Mahabaya roh halus. Dengan didapatkan benda pusaka pemberian Mbah Dadong, hati Matt Cattell menjadi senang karena dalam pikirannya arwah Jerry tak akan bisa lagi mengganggu keluarganya. Sebulan berlalu, tak ada kejadian aneh yang menimpa keluarga Matt Cattell sejak menyimpan benda pusaka pemberian Mbah Dadong. Tapi setiap malam Matt Cattell bermimpi Mbah Dadong. Maklum, Matt Cattell semenjak diberi benda pusaka jarang mengunjungi rumah Mbah Dadong. Khawatir atas mimpinya, kemudian Matt Cattell mengunjungi rumah Mbah Dadong. Mbah Dadong terlihat sedang memberi makan sapi-sapi peliharaannya.
Ucapan salam dari Mat Katel membuat Mbah Dadong tersenyum. Dipersilahkan Mat Katel mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum bertemu di rumah Mbah Dadong. Mat Katel bercerita kepada Mbah Dadong tentang mimpinya. Seperti biasa, Mbah Dadong hanya tersenyum dan meminta Mat Katel untuk segera pindah dari rumah itu. Tentu, Mat Katel kaget karena Mbah Dadong menyarankan kepadaku untuk pindah rumah. Mbah Dadong memberi saran kepadaku supaya menghilangkan gangguan dari arwah Jerry dan untuk keselamatan keluargaku. Kedepannya, akhirnya saran dari Mbah Dadong kulaksanakan. Seminggu kemudian aku bercerita keluarga pindah ke kota sebelah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baru dan jauh dari ancaman apapun. Tamat.